Suatu malam, pada tanggal 14 Juli tahun 1988, terlihat ada seorang wanita bernama Emma dan pria bernama Dexter baru saja merayakan wisuda bersama teman-temannya. Ketika semua sedang asyik dengan pacarnya masing-masing, Dexter baru sadar ternyata selama ini di kelas ada wanita secantik Emma. Karena kebetulan mereka sama-sama jomblo, Dexter mencoba mendekati dan merayu Emma. Mendengar rayuan dari pria tampan, Emma tersipu malu. Di rumah, saat sedang berduaan, karena ini pertama kali dekat dengan pria, Emma gugup sampai bolak-balik ke kamar mandi. Melihat sikap canggung Emma, Dexter berusaha menenangkan dan berkata, "Jika Emma masih belum siap pacaran, gimana kalau kita jadi sahabatan saja? Sahabat tapi mesra." Tanpa banyak tanya, Emma langsung setuju. Sepanjang malam, selama ngobrol, mereka berdua membuat perjanjian. Meskipun status kita hanya sahabat, tapi sejauh apapun kita terpisah dan sesibuk apapun, pokoknya setiap tanggal 15 Juli, kita berdua harus selalu bertemu. 1 tahun kemudian, pada tanggal 15 Juli tahun 1989, terlihat Dexter sedang membantu Emma beres-beres barang. Hari itu, Emma baru saja pindah ke kota London. Kini, dia bekerja jadi penulis buku, sementara Dexter masih merintis karirnya di dunia entertainment. Walaupun jarang bertemu, tapi mereka tak pernah lupa untuk saling memberi kabar. Waktu ngobrol dengan nada cemburu, Dexter bilang wanita secantik Emma pasti akan jadi incaran pria-pria di kota London. Tapi Emma menjawab dia nggak tertarik. Di pikirannya hanya ingin fokus kerja, nggak mau pacaran. Mendengar jawaban itu, Dexter sedikit lega. Karena sama-sama sibuk dan cuma bisa bertemu sebentar. Sebelum berpisah, Dexter berpesan, meskipun mulai sekarang kita tinggal di kota yang berbeda, tapi ingat sesuai perjanjian awal. Setiap tanggal 15 Juli, kita berdua harus selalu bertemu. Oh iya, selama tinggal di kota London, Emma boleh cari pacar. Asalkan hati Emma hanya boleh untuknya seorang. Jangan sampai jatuh hati pada pria lain. Emma pun tersenyum malu. 3 tahun berlalu. Karena karir Emma sebagai penulis tak berjalan lancar, demi memenuhi kebutuhan hidup, dia terpaksa harus kerja sampingan jadi pelayan di restoran. Hari itu, di tanggal 15 Juli, Dexter datang berkunjung. Selama ngobrol, melihat Emma frustasi, Dexter berusaha menyemangati. Jangan menyerah, ia yakin mimpi Emma jadi penulis sukses pasti akan terwujud. Demi menghibur sahabatnya, Dexter mengajak, gimana kalau kita liburan ke pantai akhir pekan nanti? 1 minggu kemudian di akhir pekan, mereka berdua berangkat ke pantai. Selama liburan, mereka menikmati indahnya momen kebersamaan itu, seakan seperti sepasang kekasih. Malamnya di bar, karena terus mendengar kata-kata romantis Dexter, lama-lama Emma baper. Sambil malu-malu, Emma memberanikan diri bertanya, gimana kalau kita pacaran? Dia ingin punya status hubungan yang jelas, nggak cuma sekedar sahabatan. Bukannya menjawab, Dexter malah ngajak renang. Di kolam, barulah Dexter jujur. Sebenarnya, dia juga ingin menjalin hubungan serius dengan Emma. Namun dia merasa masih belum siap. Dexter takut bila nanti pacaran, hubungan mereka berdua nggak akan bisa seasik sekarang. Apalagi dia bekerja di dunia hiburan yang ada banyak wanita cantik. Pasti Emma akan jadi sering cemburu. Mendengar penjelasan itu, walaupun kecewa, Emma berusaha tetap tersenyum dan memendam perasaannya dalam-dalam. 2 tahun berlalu, kini terlihat karir Dexter di dunia entertainment semakin sukses. Saking sibuknya, Dexter hampir tak pernah menemui Emma lagi. Mereka hanya saling berkabar lewat telepon. Namun akibat pergaulan bebas, Dexter terjerumus jadi pecandu narkoba. Hingga suatu hari, ibu Dexter jatuh sakit. Ibu divonis mengidap kanker. Setelah sekian lama tak pernah pulang, pagi itu Dexter pergi menjenguk sang ibu. Di rumah, melihat kondisi ibunya, Dexter berusaha tetap tersenyum. Ia juga membawakan hadiah. Selama ngobrol, ibu sadar kalau sikap putranya berubah. Ibu menasehati agar Dexter jangan terlena dengan kesuksesan sampai merusak hidupnya. Dengan lembut, ibu berpesan, tetaplah jadi anak baik seperti Dexter yang selama ini ibu kenal.
Dexter pun terdiam merenung. Di sisi lain, karena hubungannya dengan Dexter tak ada kepastian, Emma mulai mencoba membuka hati untuk pria lain. Skip a value of say £14. Anything you like. So good to see you again. And I'll pay. Sofa or something. You just come over. Absolute bollocks. Somewhere else. We could go on an Ovaltine bender. 3, go! It's not needy, that's just affection. Hi. So there's going to be a showbiz party afterwards. And I suspect we'll be home by 9:30. 1 tahun kemudian, di studio syuting, waktu sedang istirahat, ayah Dexter berkunjung menanyakan kabar. Karena tak akrab, mereka berdua canggung. Sebelum pergi, ayah memberitahu kalau ibu baru aja meninggal dunia. Mendengar itu, Dexter kaget. Di ruang ganti, dia sangat menyesal. Tak bisa berada di samping ibu di momen-momen terakhirnya. Namun meski sedih, dia tetap harus lanjut bekerja dengan profesional. Tonight night lock in! What a show we've got for you tonight. Ladies and gentlemen, the Maxi Crew! Beberapa bulan berlalu, Emma sekarang sudah punya rumah baru. Saat kini kehidupannya jauh lebih baik bersama pacarnya, tapi hatinya terasa hampa. Ternyata, hati kecil Emma masih mengharapkan Dexter. Hingga suatu malam, pada tanggal 15 Juli tahun 1996, Emma memutuskan menemui Dexter tanpa sepengetahuan pacarnya. Di restoran, karena lama sekali tak bertemu, hubungan mereka berdua jadi tak seakrab dulu lagi. Akibat kecanduan obat-obatan, sikap Dexter berubah drastis. Dia yang sekarang sangat menyebalkan. Karena sudah tak tahan lagi, Emma marah, lalu pergi dari restoran. Di luar, Dexter terus minta maaf. Sambil menangis, Emma memberitahu, selama ini dia belum bisa mencintai pacarnya sepenuh hati gara-gara masih berharap pada Dexter. Tapi sekarang, dia sadar, ternyata Dexter tak lebih baik dari pacarnya. Mungkin dia hanya perlu belajar mencintai, bukan malah terus memikirkan pria lain. Sebelum berpisah, Emma memeluk Dexter dan berkata, dia memang masih cinta, namun yang dia cintai adalah Dexter yang dulu. Mendengar itu, Dexter hanya terdiam. Ucapan Emma barusan sama persis seperti ucapan ibunya sebelum meninggal. Tahun demi tahun berlalu, Emma dan Dexter sudah tak pernah saling berhubungan lagi. Hari itu selesai syuting, manajer Dexter menghampiri. Dengan berat hati, manajer memberitahu, karena nama Dexter di dunia entertainment terus menurun. Pihak TV berencana menggantikannya dengan presenter baru yang lebih terkenal. Artinya untuk saat ini, kontrak kerja dan karir Dexter di dunia entertainment telah berakhir. Dexter pun shock. 2 tahun kemudian, terlihat Emma dan Dexter sedang menghadiri acara pernikahan teman sekampus mereka dulu. Selama acara pernikahan berlangsung, Dexter terus memandangi Emma dari kejauhan. Walaupun sekarang dia sudah punya pacar, tapi perhatiannya hanya terus tertuju pada Emma. Di tengah acara, Dexter mengajak Emma ke atap gedung. Ketika saling menanyakan kabar, Dexter memberitahu kalau sebentar lagi dia akan menikah. Mendengar itu, Emma patah hati. Namun, dia mencoba tetap tersenyum dan mengikhlaskan pria yang masih dia cintai itu menikah dengan wanita lain. Di tahun 2001, dari pernikahannya, Dexter dikaruniai 1 anak perempuan. Demi menghidupi keluarga, Dexter bekerja sebagai koki restoran. Tapi, sayang, pernikahan mereka tak berlangsung lama. Akibat istrinya ketahuan selingkuh, Dexter dan istrinya memutuskan bercerai. Karena hak asuh anak ada di ibu, mau nggak mau, Dexter juga harus berpisah dengan putrinya. 2 tahun setelah perceraiannya, suatu pagi di tanggal 15 Juli, terlihat Dexter sedang pergi naik kereta menuju kota Paris untuk menemui Emma. Sesampainya di stasiun kota Paris, Dexter kagum melihat penampilan Emma yang berubah drastis.
Kini dunia mereka benar-benar berputar. Berbeda dengan Dexter, sekarang Emma telah menjadi penulis sukses dan pindah rumah. Di rumah Emma, tanpa basa-basi, Dexter langsung bilang kalau dia ingin menikahi Emma. Dia akhirnya sadar, harusnya dari dulu dia tak menyia-nyiakan wanita yang sudah tulus mencintainya sepenuh hati. Namun sayang, semua terlambat. Emma memberitahu bahwa dia sudah punya pacar dan berencana akan segera menikah. Dexter pun patah hati. Emma lalu mengajak Dexter pergi untuk memperkenalkan ke pacarnya. Di tengah jalan, karena tak sanggup melihat wanita yang dia cintai bersama pria lain, Dexter memutuskan pamit pulang sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Mungkin ini adalah pertemuan terakhir mereka. Meskipun berat, tapi Dexter mendoakan semoga Emma bahagia bersama suaminya nanti. Salut. On avait? Ah oui? Oui. Wait! Emma memeluk Dexter sangat erat dan berkata, kenapa baru sekarang? Bertahun-tahun lamanya menunggu, kenapa baru sekarang Dexter ingin menikahinya? Dengan mata berkaca-kaca, Emma minta Dexter berjanji, jangan pernah menyakitinya dan jangan pernah meninggalkannya lagi. Dexter pun berjanji, lalu memeluk Emma. 2 tahun kemudian, terlihat Dexter dan Emma sudah menikah. Dexter juga sedang merintis usaha kafe sederhananya. Selama 2 tahun pernikahan, kehidupan mereka berdua terasa begitu bahagia. Namun suatu malam, tiba-tiba Emma bilang kalau dia merasa kesepian. Dia ingin sekali punya anak. 1 tahun berlalu, Emma dan Dexter masih belum juga dikaruniai anak. Pagi itu melihat istrinya lagi sedih, Dexter mencoba menghibur. Sekarang memang masih belum hamil, tapi selama belum menyerah, suatu saat nanti harapan kita pasti terwujud. Mendengar ucapan suaminya, Emma sedikit tenang. Demi menghibur istri tercintanya, Dexter mengajak gimana kalau nanti sore sepulang kerja, kita berdua pergi kencan seperti dulu untuk mengenang masa-masa indah kita. Namun sore harinya sepulang kerja, di jalan, ketika Emma ingin pergi menemui Dexter di tempat kencan, Emma kecelakaan. Semenjak kepergian Emma, hidup Dexter hancur dan berantakan. Dia jadi sering mabuk-mabukan, bahkan tiba-tiba berkelahi hanya untuk melampiaskan kesedihannya. Ketika pagi hari, karena sudah lama tak bertemu putrinya, dengan kondisi babak belur, Dexter berkunjung ke rumah mantan istrinya. Melihat keadaan Dexter yang sangat kacau, mantan istrinya langsung membawanya ke rumah ayah Dexter. Malam hari setelah sadar, saat sedang makan malam bersama sang ayah, Dexter curhat dan menumpahkan semua kesedihannya. Ayah lalu menasehati, waktu ibu meninggal, dia juga sama sedihnya. Namun sesedih apapun, kita tetap tak bisa menghidupkan kembali orang yang kita sayangi. Jika ayah bisa move on melanjutkan hidup tanpa ibu, maka Dexter juga pasti bisa. Hiduplah sebaik mungkin, meski tanpa kehadiran Emma. Mendengar nasihat sang ayah, hati Dexter mulai tenang. 3 tahun kemudian, setelah berhasil move on, kehidupan Dexter kini jauh lebih baik. Bisnis kafenya juga berkembang pesat. Hingga 2 tahun berlalu, tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 2011. Untuk mengenang Emma, Dexter mengajak putrinya pergi ke suatu bukit yang dulu pernah Dexter kunjungi bersama Emma. Di bukit itu, ketika mereka berdua sedang berbaring, menikmati cuaca, Dexter teringat kenangan indahnya bersama Emma saat pertama kali berkencan.
Meskipun pada akhirnya kisah mereka harus dipisahkan oleh takdir, tapi Dexter tetap bersyukur. Ia bersyukur berkat Emma hidupnya berubah. Baginya sampai kapanpun, Emma akan selalu jadi sahabat terbaik dan cinta terindahnya. Tanggal 15 Juli akan selalu jadi tanggal spesial seumur hidup Dexter. Dan film pun selesai.